yang dapat resistensi artinya penolakan lah ya, ditolak untuk maju di Pilkada Jakarta jika dicalonkan. Yang pertama, urutan pertama yang paling tinggi adalah Kaisang Pangarep. Jadi kalau Kaisang diusulkan oleh partai apapun, misalnya ada Golkar di situ, ada PSI di situ gitu kan, yang berkoalisi untuk mengusung Kaisang Pangarep gitu kan. Konten ini dibuat untuk para pejuang syafaat Nabi Muhammad. Sebelum melanjutkan, diperkenankan untuk membaca sholawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari ini kita akan sampaikan hasil survei terbaru dari Litbang Kompas ya. Ini salah satu lembaga survei yang sangat kredibel dan sangat dipercaya oleh publik ya, oleh masyarakat Indonesia. Apalagi sekelas Kompas ya. Sekelas Kompas tuh kalau udah survei ini sudah pasti ya, akurasinya sangat luar biasa tepat gitu, dan masyarakat tidak ragu-ragu terhadap hasil survei yang disampaikan oleh atau yang dirilis oleh hasil survei. Tetapi sobat sewot yang dirahmati Allah, sebelum saya sampaikan secara menyeluruh ya tentang Pilkada Jakarta atas hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas ya, saya ingin menyampaikan beberapa nasihat politik penting buat seluruh anak bangsa, khususnya kita semuanya yang menginginkan Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sobat sewot yang dirahmati Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Menjelang pemilihan Gubernur Jakarta periode 2024-2029, desas-desus politik skala nasional ini mulai bermunculan ke permukaan publik ya. Mulai dari politik adu domba hingga politik adu kuat hasil survei ya. Dua hal tersebut hari ini sangat bisa dirasakan oleh kita semuanya. Utamanya politik adu domba sobat sewot. Yang paling terang benderang di berbagai media massa adalah rumor terkait Ibu Kota Nusantara atau IKN yang membenturkan calon kepala negara dengan calon mantan kepala pemerintahan, yakni Bapak Prabowo Subianto dan Insinyur Joko Widodo. Jokowi dan Pak Prabowo ini pernah menjadi rival ya selama 10 tahun berkepanjangan, sejak Pilpres 2014 hingga Pilpres 2019. Setelah Pilpres dimenangkan Joko Widodo 2 kali berturut-turut, akhirnya Prabowo Subianto membuka komunikasi politik aktif ya bersama Presiden Jokowi sebagai pemenang 2 kali Pilpres. Dan ujungnya sobat sewot, Prabowo Subianto kemudian menerima tawaran jabatan dari Jokowi sebagai menteri di kabinetnya sejak tahun 2019 hingga tahun 2024 tahun ini. Satu hal yang sangat mustahil terjadi ketika kebersamaan akhirnya bisa dibangun oleh dua tokoh publik yang pernah berseberangan secara sikap politik selama 5 tahun lamanya. Kemudian 5 tahun berikutnya bertemu dalam satu meja koalisi dengan catatan Anda tetap di bawah komando Presiden Republik Indonesia. Kini Jokowi dan Prabowo Subianto mulai diusik oleh netizen dengan pola pembenturan ya. Pembenturan kepentingan keduanya melalui framing Jokowi bersyahwat untuk tinggal di IKN dengan penolakan Prabowo Subianto ya, yang ingin tetap tinggal di tanah Jawa dan enggan pindah ke ibu kota Nusantara. Bagi Jokowi sobat sewot, soal keretakan hubungan antara dirinya dengan Prabowo Subianto ini merupakan hal biasa. Karena hari ini Jokowi masih menjabat sebagai kepala negara hingga bulan Oktober 2024 ini. Setelah itu, sikap politik Prabowo Subianto yang akan menentukan segalanya. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum kita kupas tuntas ya soal gejolak publik terhadap sikap Prabowo Subianto yang berseberangan dengan kemauan Jokowi di ibu kota Nusantara atau IKN, kita sampaikan hasil survei Litbang Kompas yang akhirnya membongkar habis
siapa Kaisang di hati masyarakat Jakarta. Sobat Sewot, hari ini Litbang Kompas merilis hasil survei terbaru di Belantika Pilkada Serentak 2024 dengan tema besar atau judul besar, 33,8% responden tak akan pilih Kaisang jika maju di Pilkada Jakarta. Sobat Sewot, sebanyak 33,8% responden tidak akan memilih Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaisang Pangarep jika dicalonkan sebagai Gubernur Jakarta pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak khususnya di Ibu Kota Jakarta ya, tahun 2024 ini. Angka resistensi itu berdasarkan hasil survei Litbang Kompas periode bulan Juni 2024 yang memotret potensi keterpilihan dan penolakan pada sosok ya jika dicalonkan maju pada pilkada atau pemilihan gubernur Jakarta tahun 2024. Sementara itu Sobat Sewot, responden yang belum memberikan jawaban atau menjawab tidak tahu gitu ya, apakah akan memilih Kaisang sebesar 14,8%. Sedangkan responden yang pasti memilih putra bungsu Presiden Joko Widodo itu sebanyak 9,8%. Kemudian dikutip dari halaman kompas.id pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, sebesar 41% responden sisanya ini masih mempertimbangkan apakah akan memilih Kaisang atau tidak ya jika dicalonkan di pilkada atau pemilihan gubernur di Jakarta tahun 2024 ini. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selain Kaisang, sosok yang mendapat resistensi lainnya adalah pejabat atau PJ Gubernur khusus Jakarta, yaitu Heru Budi Hartono ya. Ini sebesar 33,3%. Tetapi responden yang belum menjawab atau tidak tahu akan memilih ya, apakah akan memilih Heru atau tidak gitu kan. Ini juga cukup tinggi, yakni sebesar 30,5%. Menteri Sosial Tri Risma Harini atau Ibu Risma ini berada di urutan selanjutnya sebagai sosok yang mendapatkan resistensi, yakni sebesar 27,5%. Tetapi Sobat Sewot, responden yang belum menjawab atau tidak tahulah soal Ibu Risma, apakah akan memilih dia atau tidak gitu kan, ini juga cukup tinggi sebesar 33,8%. Nah, kemudian ada Menteri Keuangan Menkyu Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir ini juga cukup mendapat resistensi ya, sebanyak masing-masing 25,5% dan 21,3% responden ini tidak akan memilih keduanya jika maju di Pilkada Jakarta 2024. Jadi itu ya, tadi sudah ada berapa tuh yang kita sampaikan ya. Ada yang dapat resistensi, artinya penolakan lah ya, ditolak untuk maju di Pilkada Jakarta jika dicalonkan. Yang pertama, urutan pertama yang paling tinggi adalah Kaisang Pangarep. Jadi kalau Kaisang diusulkan oleh partai apapun, misalnya ada Golkar di situ, ada PSI di situ gitu kan, yang berkoalisi untuk mengusung Gibran Rakabuming Raka, Gibran Kaisang Pangarep gitu kan, maka resistensinya sangat tinggi. Di atas 30% warga Jakarta ini menolak Kaisang dicalonkan di Pilkada Jakarta 2024. Kemudian ada yang kedua, ada PJ Heru Budi yang juga mendapatkan penolakan yang sangat tinggi gitu. Bahwa ketika Heru Budi misalnya nanti akan ada yang mengusung entah partai A, B, C atau apapun lah gitu, nah itu akan ditolak oleh warga atau masyarakat Jakarta. Selanjutnya adalah Ibu Risma Sobat Sewot ya, tokoh nasional ya, katakanlah gitu. Kemudian Ibu Risma adalah Menteri Sosial. Kemudian Ibu Risma adalah kader yang sangat militan di internal PDI Perjuangan. Tetapi sayang sekali ketika namanya dicoba untuk di-branding di Pilkada Jakarta melalui lembaga survei Litbang Kompas ya, kemudian Ibu Risma mendapatkan resistensi dan penolakan yang luar biasa. Urutan ketiga ya, setelah Kaisang, Heru Budi, kemudian Ibu Risma, yang terakhir Menteri Erick Thohir, Menteri BUMN, ini juga nggak disukai sama warga Jakarta gitu. Kalaupun nanti akan ada orang atau partai yang akan mengusung beliau di Pilgub
Jakarta 2024. Ditolak, mohon maaf ya. Kaisang, Heru Budi, kemudian Risma, kemudian juga Erick Thohir. Ini semuanya ditolak oleh warga Jakarta jika ya kemudian mereka dipaksakan untuk maju atau dicalonkan di Pilkada pemilihan Gubernur Jakarta 2024 ini. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu ya mantan Gubernur DKI Jakarta dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok serta mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa ini mendapatkan resistensi di bawah 20%. Jadi tiga tokoh ini mulai dari Mas Anies Baswedan, Ahok, kemudian Bang Andika ini yang nolak di bawah 20%. Kalau mereka mau dicalonkan di Pilkada Jakarta, yang nolak hanya angkanya tuh di bawah 20%. Contoh misalnya Sobat Sewot, responden yang resistensi atau menolak Mas Anies Baswedan untuk dicalonkan di Pilkada Jakarta ini hanya 17,3% dari warga yang menolak gitu kan. Jadi sebesar 17,3% warga Jakarta yang menolak Mas Anies dicalonkan kembali di Pilkada Jakarta 2024. Sisanya menerima semuanya. Seperti Ahok juga begitu. Ahok 17,8% masyarakat yang menolak gitu loh. Kemudian Bang Andika 17% masyarakat Jakarta yang menolak beliau jika dicalonkan menjadi calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Nah, apabila Kaisang mendapatkan resistensi tinggi Sobat Sewot, mantan Gubernur Jawa Barat, bagaimana dengan Ridwan Kamil? Ya kan? Ridwan Kamil justru mendapat resistensi paling rendah ya dari responden, yakni sebesar 12%. Artinya yang menolak Ridwan Kamil untuk dicalonkan di Pilkada Jakarta, warganya hanya sebesar 12%. Ya, artinya ini paling rendah dibandingkan Kaisang Pangarep yang hari ini dipaksakan gitu. Bahkan Golkar kemarin juga menginginkan pasangan Kaisang Pangarep gitu kan dipasangkan dengan si Yusuf Hamka. Padahal sekali lagi kalau Yusuf Hamka nggak bakalan ditolak oleh masyarakat karena Yusuf Hamka adalah merupakan sosok yang sangat baik gitu kan, dermawan, sejak lama tidak pernah pencitraan gitu kan. Kalau Kaisang belum apa-apa udah dipaksain untuk mencalonkan diri sebagai gubernur di Jakarta. Maka nggak heran kalau Kaisang ini di atas 30% resistensi warga Jakarta jika kemudian Kaisang diusung di Pilkada Jakarta 2024 ini. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ya kan survei yang sama juga memperlihatkan pilihan responden masih bisa berubah ya kan. Hal tersebut terlihat dari persentase responden yang mempertimbangkan akan memilih. Sejumlah 52,5% responden tercatat mempertimbangkan akan memilih Ridwan Kamil. Sedangkan yang mempertimbangkan akan memilih Anies Baswedan sebesar 36,3%. Tapi sisanya pasti memilih gitu, yang mempertimbangkan doang. Lalu responden yang mempertimbangkan akan memilih Ahok ya, ini 39,5%. Sementara itu, responden yang juga mempertimbangkan akan memilih Erick Thohir, Sri Mulyani, Kaisang Pangarep, dan Andika Perkasa ini berada di atas 40%. Semuanya masih mempertimbangkan. Kalau si Kaisang ini 40% orang masih semuanya mempertimbangkan, masih penuh dengan keraguan-raguan. Seperti itu, besar juga angkanya gitu. Nah, dengan rincian Sobat Sewot, Erick Thohir sebanyak 45,5%, kemudian Sri Mulyani 41,8%, Kaisang Pangarep 41,8%, Andika Perkasa 41,8%. Survei Litbang Kompas ini dilakukan pada tanggal 15 sampai 20 Juni 2024 dengan melibatkan sebanyak 400 responden. Dicatat Sobat Sewot, ini baru 400 responden yang terlibat dalam survei Litbang Kompas yang hari ini heboh di media massa, ya kan? Karena ada nama Kaisang di situ, ada nama Mas Anies Baswedan di situ, ada nama Erick Thohir, ada nama Ibu Risma, ada nama Andika Perkasa, dan nama-nama lain seperti misalnya Ridwan Kamil yang juga sebenarnya Ridwan Kamil ini sudah barang tentu menang di Pilkada Jawa Barat kalau beliau berkenan maju di Pilkada Jawa Barat. Jadi 400 responden ini kemudian dirilis oleh Litbang Kompas. Ini juga dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di provinsi daerah khusus Jakarta. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita hari ini jangan sampai terjebak dengan
kata-kata apa namanya, jangan yakin dengan hasil survei. Tidak, ini hanya sebatas bagaimana kita nanti bisa memiliki penilaian terhadap angka-angka yang sejatinya ini sudah dilakukan secara hati-hati dan juga super profesional. Tidak mungkin lembaga Litbang Kompas melacur diri gitu kan, atau melakukan hal-hal yang bersifat munafik terhadap publik dan masyarakat yang mencintai Kompas pada umumnya. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melindungi kita semuanya, memberikan pandangan jalan terbaik buat kita semuanya. Memilih pemimpin bukan hanya soal bagaimana dia dilahirkan, bagaimana kemudian dari mana dia dilahirkan. Kalau hanya sebatas itu, Kaisang Pangarep ya kan, kemudian Gibran Rakabuming Raka, dia lahir dari Jokowi yang kemudian menjadi presiden kemarin selama 10 tahun. Kalau pertimbangannya hanya seperti itu, maka apalah bedanya Indonesia dengan Arab Saudi misalnya? Akankah Indonesia akan menjadi republik dinasti, negara dinasti? Ya, entah, kita tidak tahu. Kalau kalian masih memaksakan diri mendukung teman-teman yang apa namanya ya, yang mempunyai celah karena putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah MA, maka kalian sudah pasti pasrah barangkali akan menyerahkan bangsa Indonesia ini ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, orang-orang yang lebih kredibel dibandingkan Kaisang Pangarep, orang-orang tokoh-tokoh publik yang lebih mumpuni dari semua hal ya di Jakarta dibandingkan Kaisang Pangarep, kemudian Gibran Rakabuming Raka, ini bejibun banyak banget gitu. Tetapi kita sudah kadung misalnya sejak kemarin jatuh cintanya kepada Presiden Jokowi, maka kemudian hingga anak cucunya gitu kan, kita masih memilih untuk bertahan bersama Joko Widodo. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, sebanyak 33,8% responden yang menyatakan tidak akan memilih Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Ini menjadi satu bukti bahwa ternyata warga Jakarta memilih untuk lebih cerdas dalam bersikap, lebih arif bijaksana dalam menentukan pilihan. Ya, kalau kemudian 33,8% ini semuanya menerima Kaisang Pangarep apapun keberadaannya, maka warga Jakarta bisa disamakan dengan warga-warga kampung lainnya yang melek internet, yang tidak melek internet dan lain sebagainya. Tidak bisa memahami situasi politik yang hari ini sedang mencekam di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sobat Sewot yang dirahmati Allah, tentu hasil survei tadi bahwa 33,8% yang kemudian menolak Kaisang Pangarep dicalonkan di Pilkada Jakarta, ini menjadi apa namanya ya, kebalikan hasil survei yang dilakukan di Jawa Tengah oleh Lembaga Survei Indonesia misalnya. Gimana di sana Kaisang Pangarep benar-benar bisa diterima menurut LSI. Warga Jawa Tengah menerima Kaisang Pangarep ya, bahkan besarannya di atas 30% gitu. Maka artinya kalau kemudian Pak Kaisang ini tetap akan Jokowi yang punya apa ya, pemikiran untuk Kaisang, bukan Kaisang sendiri yang menghasilkan pemikiran brilian, maka kemungkinan Kaisang akan dicalonkan di Jakarta. Ya kan? Jakarta gitu loh, batu loncatan yang sangat mudah untuk kemudian mencapai kursi di atasnya, baik kursi menteri, lebih-lebih kursi presiden. 2029 bisa jadi kalau enggak Gibran yang lolos menjadi calon presiden, kemungkinan Kaisang yang juga akan nanti lolos di Pilpres 2029 yang akan datang. Kalau Kaisang bisa memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta 2024 ini. Itu dia ya. Jadi memang satu harapan kita bersama bahwa bagaimanapun kelompok dinasti ini masuk ke wilayah ibu kota Jakarta, ibu kota Jakarta sudah sangat paham betul bahwa kepemimpinan bukan hal yang main-main sifatnya. Artinya bolehlah Kaisang diajukan, tetapi kalau satu-satunya yang diajukan maka masyarakat akan menolak sebesar 33,8%. Nah, selebihnya kalau misalnya Kaisang dicalonkan di Jawa Tengah, kemungkinan menang itu masih jauh lebih besar dibandingkan jika Kaisang kemudian dipaksakan maju di pemilihan gubernur Jakarta 2024 ini. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, semoga semuanya diberikan keberkahan oleh Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.